Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Polasi Kabupaten Kepulauan Selayar yang berlangsung sejak 15 Juli 2026 resmi ditutup pada Jumat 24 Juli 2026. Penyelidikan penyebab kecelakaan kapal masih terus berlangsung meski polisi menghadapi kendala karena sebagian saksi merupakan korban selamat yang masih menjalani pemulihan. Hingga Minggu sore penyidik telah memeriksa 25 saksi. Sebelumnya KM Nurul Salsa tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar saat mengangkut 76 penumpang. 14 orang masih dinyatakan hilang, 4 korban ditemukan meninggal dunia, sementara 58 penumpang lainnya berhasil diselamatkan. Bagaimana upaya pencarian dan penyelamatan para korban dilakukan dan apa saja yang menjadi bahan evaluasinya? Sudah bergabung Kepala Kantor SAR Makassar Muhammad Arif Anwar. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta Pak Arif. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Victor. Pak Arif, kami CNN Indonesia mengucapkan terima kasih atas dan apresiasi kepada tim SAR gabungan yang sudah berusaha untuk mencari korban KM Nurul Salsa begitu. Meski operasi SAR resmi ditutup, Basarnas tetap siap bergerak apabila di kemudian hari terdapat informasi atau penemuan korban baru begitu. Sejauh ini Pak Arif, bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan pihak terkait baik dengan warga maupun nelayan di sekitar perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KM Nurul Salsa Pak Arif? Apakah tim SAR siap bergerak secepat mungkin ketika ada laporan temuan korban hilang, Pak Arif? Baik, terima kasih Mas Victor. Jadi operasi SAR secara resmi ditutup sementara kemarin di hari yang ke-10 karena operasi SAR sesuai dengan SOP itu 7 hari. Namun ada permintaan dari pemerintah daerah dan keluarga korban di mana di hari ke-7 masih didapatkan 2 korban yang meninggal dunia. Dan akhirnya Kepala Basarnas Republik Indonesia memperpanjang 3 hari ke depan dan kemarin sudah mencari ke-10 dan itu kami resmi menutup sementara. Jadi operasi SAR ini ditutup sementara, Victor, bukan ditutup secara permanen tapi ditutup sementara. Dan apabila ada informasi warga ataupun siapapun yang memberikan informasi kepada pemerintah daerah ataupun pihak kepolisian atau kepada kami langsung membuka secara otomatis untuk melaksanakan operasi evakuasi namanya, bukan pencarian lagi, tapi sudah pelaksanaan evakuasi, demikian. Baik, kalau kemarin kan sempat terjadi beberapa kendala. Kalau nanti ketika ada laporan temuan baru korban begitu untuk evakuasi, kapal apa yang sudah disiapkan oleh tim SAR di sana, Pak Arif? Untuk saat ini, Mas Victor, masih ada 2 kapal yang standby, di mana KN SAR Pacitan juga masih ada di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dan KN SAR Kamajaya sendiri milik kantor SAR Makassar. Ya. Begitupun apabila korban ini tidak terlalu jauh, maka kami ada armada yang namanya RBB, Regis Beyond Seawood, yang lebih cepat untuk melaksanakan evakuasi. Berhubung apabila ada informasi kan tidak banyak korban lagi yang kita akan evakuasi, mungkin 1-2 orang laporan dari warga, jadi kita menggunakan kapal yang lebih cepat. Dalam ini RBB kita ada di Pelabuhan Soekarno juga. Mungkin. Oke, Pak Arif, sebelumnya Basarnas sudah mengklarifikasi ya terkait beredarnya informasi yang menyebut tim SAR terlambat menerima laporan tenggelamnya KM Nurul Salsa pada Rabu 15 Juli lalu. Menurut narasi yang beredar, laporan kejadian baru diterima SAR pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Namun Basarnas menegaskan laporan awal justru telah diterima sejak siang, sejak pukul 11.07 waktu Indonesia Tengah. Kemudian tim SAR sudah tentu harus menghadapi sejumlah kendala. Apa saja hal penting sejauh ini yang menjadi bahan evaluasi bagi tim SAR ke depan jika ada peristiwa serupa, Pak Arif? Baik, kami sampaikan di sini, memang kejadiannya jam 11 sudah dilaporkan kepada Pos SAR Selayar ya. Dan itu Pos SAR Selayar atau di bawah kami ada pos yang ada di Selayar itu, komandan posnya itu tidak tinggal diam, Mas Victor. Saya sampaikan di sini. Jadi kami menerima berita itu langsung melaksanakan koordinasi dengan tim SAR gabungan atau potensi SAR yang ada di Selayar. Di mana lokasi ini kan cukup jauh dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, itu sekitar 123 nautical mile. Apabila kami mengerahkan KN SAR Kamajaya itu membutuhkan waktu 14 jam untuk sampai ke lokasi. Nah, laporan yang diterima oleh Komandan Pos yang ada di Selayar, Pos SAR, itu penumpangnya 45 orang. Nah, di Selayar itu kami cuma punya ada 1 alut atau armada laut, yaitu RIB, Rionsi Inflatable Boat, yang bisa memuat cuma 12 orang. Akhirnya kami melaksanakan koordinasi dengan pihak nelayan. Akhirnya kami
mendapatkan kapal yang lebih besar yang bisa memuat 100 GT untuk melaksanakan evakuasi tersebut sambil menunggu kapal yang ada dari Makassar atau dari Pelabuhan Soekarno. Dan pada pukul 18.30 itu KRI Marlin 877 sudah bergerak ke lokasi. Dan disusul pada pagi harinya KN Sarkamajaya menuju ke sana. Dan itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu kurang lebih 14 jam yang saya sampaikan tadi. Nah, akhirnya kami mengerahkan kapal nelayan harapan kita itu bisa mengevakuasi korban di jam tengah malam ya. Informasi dari komandan posnya itu sekitar jam 2 malam itu bisa terevakuasi. Namun pada saat itu memang cuacanya sangat ekstrim. Jadi tidak sempat menyisir, kapal harapan kita ini tidak sempat menyisir ke seluruh bagian yang ada di sekitar lokasi. Jadi yang bisa terevakuasi itu yang masih ada di bangkai kapal yang di atas, yang sekitar 40 sekian orang itu. Demikian, Mas Victor. Ya, Pak Arief, kita jadi sudah tahu ya kalau misalkan kendalanya ada di alut peralatan begitu ya. Bagaimana Anda melihat situasi yang ada? Apakah memang tim SAR ini karena kita tahu di wilayah Sulawesi Selatan ini banyak sekali wilayah perairan. Kejadian terjadi di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar yang kita tahu Selayar adalah objek wisata yang mumpuni begitu ya. Di Sulawesi Selatan banyak sekali wilayah kepulauan dan pasti transportasinya kebanyakan adalah transportasi laut begitu ya. Tapi menurut Anda apakah sudah mencukupi kapal untuk proses penyelamatan yang dimiliki oleh kantor SAR di mana Anda memimpin begitu, Pak Arief? Sampai saat ini sangat minim, di mana kantor SAR Makassar itu memiliki wilayah 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Demikian. Dan kapal kami ada satu yang besar yaitu KN Sarkamajaya, ukuran 68 meter yang ada di Makassar, itu standby-nya di Makassar. Terus satu ada kapal SAR yang panjang atau RB kami ada panjangnya 20 meter itu di Kabupaten Bone. Dan ada satu Rescue Boat 212 adanya di Pelabuhan Poter itu 36 meter. Yeah. Untuk mencakup wilayah 24 kabupaten kota yang luas lautannya cukup besar, memang sangat minim. Pasti sangat minim. Termasuk yang di Selayar ini, makanya kemarin langsung Bupati Selayar menghadap Kabasarnas sendiri bersama Bapak Gubernur Provinsi Selatan untuk meningkatkan Posar Selayar menjadi kantong. Mudah-mudahan ini bisa cepat terrealisasi sehingga alut-alut yang ada di satu kantor itu bisa ditambah. Demikian. Baik, baik. Pak Arief, menurut informasi dari Nakoda, cuaca saat itu masih sangat buruk. Ombak besar serta kondisi gelap membuat proses penyisiran di sekitar lokasi kapal tenggelam juga tidak dapat dilakukan secara maksimal ya. Jika tim SAR Anda mencermati bersama teman-teman wilayah perairan di Kabupaten Kepulauan Selayar selama 10 hari ini memang dipastikan tidak baik-baik saja atau seperti apa? Karena kita juga penasaran nih, publik bertanya-tanya apakah pada saat itu KM Nurul Salsa memang dinyatakan layak untuk melakukan pelayaran. Padahal cuaca mungkin tidak baik-baik saja begitu. Kalau sesuai dengan informasi dari BMKG pada saat itu tidak ada maklumat pelarangan pelayaran. Demikian. Cuma memang pada saat terjadi musibah ini itu angin kencang sekali, Mas Victor. Itu lumayan, angin laut itu sampai 15 knot. Dan itu akan memicu ombak yang sangat tinggi pada saat itu. Gitu loh. Seperti itu. Jadi biasanya kalau memang ada pelarangan itu baru ada informasi dari BMKG atau dari Sabaran. Cuman informasinya memang cuaca saat itu ekstrim, istilahnya. Ombak itu sangat tinggi seperti itu. Pak Arief, ini kan di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar sedang terkena musibah dengan tenggelamnya KM Nurul Salsa yang kita sedang menyelidiki ya. Pihak terkait sedang menyelidiki penyebab pasti kecelakaan begitu ya. Apakah dari stakeholder setempat begitu atau pemerintah setempat sudah mengeluarkan sejenis aturan mungkin dilarang untuk berlayar di perairan tersebut selama beberapa hari ke depan atau normal-normal saja transportasi laut sejauh ini masih berjalan normal di sana untuk menyeberang? Kalau penglihatan dari kami atau enggak, sampai saat ini tidak ada masalah, pelayaran tetap dijalankan. Kebetulan kami juga kemarin di Selayar balik ke Pelabuhan Bira Bulukumba itu tetap memakai pelayaran peri ya. Belum ada informasi untuk pelarangan. Cuma memang saat ini cuaca
untuk angin laut itu sangat kencang karena angin laut dari timur ke tenggara itu yang memicu ombak yang sangat tinggi. Seperti itu. Sampai sekarang belum ada informasinya seperti itu, Mas. Oke, satu pertanyaan terakhir Pak Arief. Tadi kita sudah mendengar apa kata salah satu warga yang mungkin anggota keluarganya masih belum ditemukan jasadnya atau seperti apa begitu. Mereka berharap dapat ditemukan walaupun dalam kondisi sudah meninggal dunia karena ingin dimakamkan sebagaimana mestinya begitu ya. Apakah persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh tim SAR saat ini selain dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya seperti pemerintah daerah maupun nelayan atau warga sekitar lokasi, pulau-pulau mana saja yang menjadi fokus utama untuk mulai memfokuskan diri untuk berkoordinasi terkait adanya indikasi mungkin akan ditemukan di pulau mana nih sepertinya korban baru ditemukan jika nanti ada. Terima kasih Mas Victor. Sesuai dengan penemuan terakhir kemarin yang satu korban ya sudah teridentifikasi atas nama Hasbi, laki-laki. Sudah kami menerima informasi dari di Dokes atau DVI Polda Sulsel itu atas nama Hasbi. Itu terakhir kami temukan itu di daerah Pulau Sabalana atau Sanana Besar itu di Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Nah, kami sudah menyampaikan kepada seluruh himpunan nelayan seluruh Indonesia, Sulawesi Selatan, untuk menyampaikan kepada tim SAR gabungan atau kepada Basarnas sendiri apabila ada dicurigai atau ditemukan korban KM Nurul Salsa yang di daerah. Karena sesuai dengan informasi dari korban yang selamat, yaitu ada yang pertama 5 orang dan kedua kami temukan selamat 2 orang oleh nelayan yang terevakuasi oleh kami. Mereka satu kesatuan di tengah jalan pada saat hari keempat itu baru terpisah dengan rakit-rakit yang mereka tumpangi di atas. Seperti itu. Baik. Jadi kami selalu berkoordinasi sampai hari ini pun kami tidak dari pagi siang kami selalu kontak-kontak nelayan yang ada di Sabalana, begitupun nelayan yang melalui pulau-pulau karena di daerah Sanana atau Sabalana ini atau Matalang ini, Mas Victor, banyak sekali pulau yang tidak berpenghuni di daerah situ. Seperti itu. Kami koordinasikan seperti itu. Apabila itu ada laporan segera kami berangkatkan ada 2 armada atau ada 1 armada yang speedboat atau RBB kami yang lebih cepat untuk melaksanakan evakuasi atau operasi evakuasi terhadap korban yang ditemukan. Demikian. Baik, meski ditutup untuk sementara, tapi proses evakuasi masih akan terus dilakukan dengan semaksimal mungkin jika ada laporan terbaru. Terima kasih banyak Pak Arief atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore waktu Jakarta. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Victor.